Sore kira-kira piro? Lah aku rada jero ya. Paling sekitaran itu nang kok misalnya ono stupa itu paling sekitaran 80 cm ya. Wis muncul foto iki. Fotoe kuarat karet itu kena anu itu, kena apa jenenge? Kena oyote wit pomadu itu. Ya kono ono wit pomadu wedhe kali oyote tok. Wedhe. Ketok Ketok entek kali oyote tok. dongker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat semua mengunjungi suatu tempat yang oleh masyarakat Kecamatan Gondang Wetan dikenal dengan nama Makam Kili. Tapi sebelum ke Makam Kili, kami singgah terlebih dahulu ke sebuah tempat yang diberi julukan Pendem. Pendem merupakan sebuah gumuk atau sebuah lokasi daratan di tengah persawahan yang posisinya lebih tinggi dari area di sekitarnya. Menurut perkiraan kami, dengan melihat posisi gumuk Pendem ini, besar kemungkinan bahwa di lokasi ini dulunya terdapat sebuah candi yang dengan sengaja disembunyikan atau terpendam karena bencana alam. Selain hal tersebut, apabila kita tarik garis lurus ke arah timur, berjarak kurang lebih 300 meter terdapat sebuah situs pemakaman Kili dan terdapat sebuah sungai di sebelah barat gumuk Pendem yang merupakan syarat utama fasilitas percandian. Gumuk Pendem oleh warga desa setempat merupakan satu lokasi yang dikenal sangat angker dan mitos yang beredar di masyarakat bahwa setiap hari Sabtu warga dilarang untuk mengunjungi lokasi Gumuk Pendem dan sekitarnya. Kebetulan kami mengeksplor lokasi gumuk pada hari Sabtu dan memang benar tidak satu orang pun petani atau warga yang kami jumpai di sekitar lokasi Gumuk Pendem. Dengan minimnya informasi, kami pun memutuskan untuk mengeksplor dan pendeteksian bagian luar gumuk Pendem menggunakan metal detektor. Patahan-patahan batu bata banyak kami temukan di luar lokasi gumuk, semakin menambah penasaran kami untuk masuk ke bagian dalam gumuk Pendem. Untuk menghilangkan rasa penasaran dan juga untuk mencari bukti-bukti keberadaan candi, kami pun mencoba memasuki wilayah bagian dalam gumuk Pendem. Di wilayah bagian utara, patahan-patahan batu bata banyak sekali kami temukan dengan kondisi hancur dikarenakan dulunya di tengah lokasi ini tumbuh sebatang pohon mangga yang berusia ratusan tahun yang akar-akarnya mencuat ke permukaan sehingga mengakibatkan tatanan batu bata yang terpendam ikut naik dengan kondisi hancur. Di sisi sebelah barat kami menemukan tumpukan koin dari berbagai era yang terdapat dalam satu lubang.
Temuan ini membuktikan bahwa Gumuk Pendem selain dikenal angker juga sangat disakralkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Tradisi menaruh uang dalam sesajen pada masyarakat Jawa merupakan simbol rasa bersyukur kepada Sang Pencipta dan alam semesta serta untuk tolak balak. Untuk sementara kami berkesimpulan bahwa dengan adanya hari larangan ke Gumuk Pendem pada hari Sabtu serta adanya tumpukan uang di Gumuk Pendem, maka kami beranggapan bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan adanya ritual agama Hindu yaitu Kuningan dan Saraswati yang bertepatan setiap hari Sabtu per 210 hari. Dalam acara tersebut juga terdapat prosesi menabur uang koin. Dengan masuknya agama Islam di Jawa, maka para tokoh agama pada masa itu melarang warganya yang beragama selain Hindu untuk mendekati area Gumuk Pendem tiap hari Sabtu dikarenakan adanya acara ritual tersebut dan sebagai simbol toleransi antar umat beragama pada masa itu. Penelusuran kita lanjutkan ke makam Kili yang berjarak kurang lebih 300 meter dari Gumuk Pendem. Kompleks pemakaman yang dikenal oleh warga desa sebagai makam Kili Keramat ini terletak persis di sebelah timur persawahan dan di sebelah utara perkampungan warga. Di sekitar lokasi pemakaman Kili ini, kami menjumpai berbagai macam bekas peralatan era kerajaan serta beberapa bagian candi yang sudah hancur dan berserakan. Di antaranya adalah sebuah pipisan, batu bata candi dari berbagai era, bagian atas gapura candi dari terakota, batu menyerupai sebuah lingga, pecahan gerabah era kerajaan dan pecahan keramik dinasti Tiongkok. Dari hasil pencarian literasi Kili Keramat merujuk pada satu nama putri dari Raja Airlangga yaitu Sri Sangramawijaya atau yang lebih dikenal sebagai Dewi Kili Suci. Satu hal yang harus kita sepakati sejak awal bahwa tokoh Dewi Kili Suci bukanlah tokoh nyata melainkan tokoh rekaan atau fiksi tetapi memiliki sandaran kuat pada realitas dan kenyataan yakni tokoh Sri Sangramawijaya. Tokoh Dewi Kili Suci diciptakan lebih dari 100 tahun setelah kehidupan Sri Sangramawijaya. Jadi penciptaan tokoh Dewi Kili Suci merupakan tafsir atas realitas dan atas kenyataan serta tafsir atas tokoh Sri Sangramawijaya yang merupakan sebuah tafsir yang cerdas dan bermanfaat juga mulia. Begitu cerdas, bermanfaat dan mulianya sehingga banyak yang meyakini tokoh Dewi Kili Suci benar-benar nyata. Dewi Kili Suci dibuatkan patung, tarian, lukisan, dikaitkan dengan lokasi goa tertentu dan dibuatkan ritual mistis seakan ia lebih nyata dibanding kenyataan. Pada kisah Dewi Kili Suci termaktub tuntunan tauladan untuk berbuat kebajikan, suci dan patuh terhadap Sang Pencipta. Di situ tergelar liku-liku kehidupan manusia, ada konflik berkepanjangan, ada bahagia, ada kecemasan dan kisah Dewi Kili Suci menjawab rasa penasaran orang atas peristiwa-peristiwa di balik kesamaran sejarah. Selebihnya, kisah Dewi Kili Suci sangat inspiratif dan merangsang orang untuk mengeksplorasi dalam karya lain. Ia sosok yang selalu menolak didefinisikan sehingga membuka ruang tafsir yang teramat luas seperti ruang kosong yang siapapun boleh memasuki.
Meski begitu tetap saja Sri Sanggramawijaya tokoh yang teramat penting sebab dia adalah orang kedua setelah Raja Airlangga. Identitas Raja Airlangga cukup jelas. Airlangga keturunan Wangsa Isyana dari garis ibu yaitu Mahendradatta cucu Pusindok dan keturunan Wangsa Warmadewa dari garis bapak yaitu Raja Udayana. Lalu siapa sebenarnya Sri Sanggramawijaya? Pada salah satu versi Dewi Kilisuci, Sri Sanggramawijaya adalah putri dari Resi Gentayu atau Raja Airlangga, kakak dari Lembu Amiluhur atau Sri Samarawijaya dan Lembu Peteng atau Mapanji Garasakan. Pada versi yang lain Dewi Kilisuci punya 4 adik. Versi lain lagi adik Dewi Kilisuci berjumlah 3 orang. Yang pasti Dewi Kilisuci adalah anak dari Raja Airlangga. Pembenaran dari kepastian itu adalah Sri Sanggramawijaya ditunjuk sebagai Mahamantri Ihino. Dalam tradisi pemerintahan kerajaan Jawa kuno posisi Mahamantri Ihino kerap kali disandang oleh putra mahkota atau putri mahkota. Tetapi mungkin juga Sri Sanggramawijaya bukan anak Raja Airlangga. Sebab dari seluruh prasasti tidak ada satupun yang menyebut Sri Sanggramawijaya sebagai anak Raja Airlangga dan terlebih lagi secara usia misalkan Sri Sanggramawijaya adalah anak Raja Airlangga dia terlalu kecil untuk jabatan Mahamantri Ihino. Prasasti Cane tahun 1021 Masehi menyebutkan, Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangganta Wikrama Tonggadewa Tinadah Rakrian Mahamantri Ihino Sri Sanggramawijaya Dharmawangsa Dotunggadewi Umning Sor I Rakrian Padang Pudwija. Terjemahan bebasnya adalah, perintah Raja Airlangga diterima Sri Sanggramawijaya dan diteruskan kepada Pudwija. Pada saat prasasti Cane dikeluarkan usia Sri Sanggramawijaya baru 5 atau 6 tahun, dihitung mulai peristiwa Airlangga datang dari Bali ke Medang yaitu tahun 1016 Masehi. Sedangkan prasasti Cane dikeluarkan tahun 1021 Masehi. Misalkan Airlangga punya anak di tahun 1016 atau tahun 1017, maka di tahun 1021 usia anaknya baru 5 atau 6 tahun. Apakah mungkin anak sekecil itu ditugasi menerima perintah raja, terlebih dalam pemerintahan Mahamantri Ihino adalah jabatan tepat 1 tingkat di bawah raja? Jika bukan anak berarti Sri Sanggramawijaya adalah wanita dewasa, ia mungkin istri dari Raja Airlangga, mungkin Sri Sanggramawijaya selain cakap juga bijaksana sehingga diberi jabatan Mahamantri Ihino, diberi kewenangan turut menjalankan pemerintahan Raja Airlangga, menerima perintah dari Raja untuk diteruskan kepada pejabat di bawahnya. Bahkan sewaktu-waktu Raja Airlangga wafat atau turun tahta tampuk pimpinan kerajaan berada di tangan Sri Sanggramawijaya. Memang Airlangga datang ke Medang untuk menikah, kebetulan yang dinikahi adalah putri dari Raja Dharmawangsa dan kebetulan pula saat pernikahan datang serangan dari Raja Wurawari. Prasasti Pucangan menyebutkan kiamat Pulau Jawa yang terjadi tahun 939 Saka atau 1016 Masehi karena serangan Raja Wurawari yang datang menyerbu dari Elwaram. Seluruh Pulau Jawa pada waktu itu tampak bagai lautan. Raja Dharmawangsa tewas dalam pralaya itu, otomatis tahta jatuh kepada anaknya, sedangkan anaknya dinikahi Airlangga. Sangat mungkin tahta lantas diserahkan kepada suami, sedangkan Sri Sanggramawijaya sendiri yang seharusnya jadi putri mahkota cukup sebatas sebagai orang kedua. Mungkin pula Sri Sanggramawijaya adalah anak dari Raja Dharmawangsa tetapi bukan gadis yang hendak dinikahkan dengan Airlangga. Jika memang pengantin suami istri Sri Sanggramawijaya harusnya ikut Airlangga saat melarikan diri dari pralaya. Karena catatan lebih lanjut dari prasasti Pucangan menyebutkan,
Atabasmasat abafat asu tatpuram puruhutarastram iva madyatam siram talina akhalena halukin karair visa sanarotame sahito fanani aga. Kemudian kota yang berkilau seperti kerajaan Indra yang menyenangkan itu dengan cepat telah musnah dimakan api diselimuti oleh kepala pembunuh yang paling hina. Kemudian dia Raja Airlangga bersama-sama dengan Narotama tanpa dengan para abdi telah pergi ke hutan-hutan. Di situ jelas tertulis bahwa Airlangga melarikan diri hanya ditemani Narotama, sehingga mungkin mempelai yang disiapkan untuk Airlangga turut tewas dalam pralaya. Tetapi masih terbuka kemungkinan Sri Sangramawijaya adalah anak yang lain dari Raja Dharmawangsa, yaitu anak gadis yang turut selamat dari pralaya dan ia dinikahi Airlangga lantas diberi jabatan Mahamantri Ihino sekaligus melegitimasi tahta yang diduduki Airlangga, yakni status Airlangga sebagai menantu dari Raja Dharmawangsa. Terbuka pula kemungkinan Sri Sangramawijaya adalah gadis dari kerajaan Sriwijaya. Kemungkinan ini ditopang oleh tradisi perang di masa Jawa kuno, yaitu tradisi bahwa gadis-gadis atau istri-istri dari kerajaan yang kalah bakal diboyong oleh kerajaan yang menang sebagai harta rampasan. Seharusnya jika ada anak Raja Dharmawangsa yang hidup saat kala perang dari Wurawari, pilihannya paling realistis hanya dua, dibunuh atau dibawa ke Wurawari dan tidak mungkin dibiarkan selamat lalu dinikahi oleh Airlangga. Bingung? Iya, bingung. Makam Kili Keramat di Kecamatan Gondangwetan ini terbuat dari tumpukan batu bata dari berbagai era kerajaan serta menghadap agak ke barat terlihat lain dari makam-makam lainnya. Ini kan gudupong. Secara nama Sri Sangramawijaya sangat mirip dengan Raja Sriwijaya, yaitu Sri Sangramawijaya Tunggavarman. Jika itu benar, maka perkawinan Raja Airlangga dengan Sri Sangramawijaya boleh dibilang perkawinan politik mutualisme Medang dan Sriwijaya, yaitu perkawinan saling menguntungkan. Sebelum Airlangga naik tahta, kerajaan Medang dengan kerajaan Sriwijaya kerap bermusuhan. Prasasti Anjuk Ladang tahun 859 Saka atau 937 Masehi mengindikasikan serangan Sriwijaya saat Medang dipimpin oleh Pu Sindok. Sebaliknya Raja Dharmawangsa pun pernah mencoba menyerang Sriwijaya. Ketika Airlangga naik tahta, posisi Sriwijaya sedang berkonflik dengan penguasa Tamil Rajendra Chola. Dengan demikian pernikahan Airlangga dengan Sri Sangramawijaya, jika benar ia putri Sri Sangramawijaya Tunggavarman, akan menguntungkan kedua belah pihak. Sriwijaya bisa fokus menghadapi Rajendra Chola sedangkan Raja Airlangga fokus menghadapi sesama kerajaan di Jawa, yaitu Wurawari, Wengker, Hasin dan sebagainya. Keduanya tidak saling mengganggu dan fokus menghadapi lawan masing-masing. Lalu siapakah sebenarnya Sri Sangramawijaya? Kita tetap tidak tahu pasti. Mungkin benar Kili Suci anak Raja Airlangga, tetapi tetap terbuka kemungkinan lain. Maumit TKRI para wadwa haji wadwa rakrian para juru, hamba rakrian Riawan, hamba rakrian Raja Putra Raja Putri, rakrian Stri Haji, maka di hamba rakrian Mahamantri Mowan hamba rakrian Sri Parameswari. Kutipan prasasti baru tahun 1030 Masehi ini memastikan bahwa Raja Airlangga memang memiliki anak laki-laki, anak perempuan Prameswari alias Ratu dan memiliki selir. Tetapi kepastian itu tanpa nama-nama dan hanya sebatas penyebutan status. Mungkin satu di antara status itu adalah Sri Sangramawijaya alias Kili Suci atau mungkin bukan sama sekali. Menurut informasi yang kami dapat dari Wikipedia, Sangramawijaya Tunggadewi adalah putri Airlangga yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta Istana Panjalu di Doho.
Namun ia memilih mengundurkan diri untuk menjalani hidup suci sebagai pertapa bergelar Dewi Kili Suci Sanggrama Wijaya. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.